Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Dengan saya Budi, hari ini saya akan mengerjakan soal case study Microsoft Excel World Championship 2023. Ya, jadi ini yang tahun lalu punya, sekarang ini video ini adalah 2024. Jadi ini saya pengen ngerjain karena kebetulan minggu lalu, tanggal 13 Oktober 2024 kemarin, itu adalah pertama kalinya diselenggarakan Excel World Championship untuk negara Indonesia yang pertama kali di Jakarta. Jadi karena sebelumnya ini sebenarnya Excel World Championship ini udah lama ada berlangsung ya di seluruh dunia sejak tahun 2020 kalau nggak salah sih. Dan emang kebetulan kemarin itu baru pertama kali Indonesia ikut serta berpartisipasi. Jadi kemarin itu menentukan siapa sih juara championnya untuk Indonesia. Dan yang kemenang kemarin itu akan dikirim ke Las Vegas Desember nanti untuk ikut kompetisinya Grand Final. Jadi lawannya dengan peserta dari luar negeri lainnya gitulah, seluruh dunia karena kan World Championship ya. Jadi sebagai konteks mungkin bisa kita lihat dulu ini websitenya. Ya, jadi ini website officialnya Microsoft Excel World Championship. Bisa kalian cek di fmworldcup.com ini ya. Jadi ini adalah keterangannya. Ini kan finalnya in Las Vegas dari bulan Desember 2 sampai 4. Jadi yang kemarin itu bakal dikirim ke sana. Jadi kan kemarin cuma menang Grand Championnya satu lah ya. Jadi yang dikirim satu orang itu. Oke. Jadi ya sebenarnya ini Excel World Championship ini ngapain sih? Ini agak berbeda ya. Jadi kan ini kalau misalkan kalian mikirnya Excel pasti kan mikir kerjaan kantoran. Tapi kalau yang Excel World Championship ini kategorinya justru masuk kategori e-sports. Kenapa e-sports? Karena kita bakal ngerjain kayak logic puzzle gitu sih, brain teaser. Nggak, bukannya bikin tabel financial modeling atau apa gitu sih. Jadi bener-bener, ya ini kan, if you like logical puzzle, terus pengen belajar Microsoft Excel, pokoknya adalah puzzle-puzzle, triknya gitu, challenge-nya, kita mesti solve gitu. Jadi nanti saya jelasin juga soal pertanyaannya seperti apa. Jadi, iya, ini bener-bener bisa dibilang e-sport sih ya, karena bener-bener ngadu cepet nge-solving problemnya. Dan ya, kebetulan yang saya dapat ini adalah soal, ini kayaknya soal grand final tahun lalu sih ya. Dan ini bisa kalian download sendiri juga di website officialnya. Jadi sini ada page case studies, kalian bisa cari sendiri. Nah ini ada banyak nih file-filenya bisa kalian download. Ada sebagian yang gratis, tapi kebanyakan sih berbayar sih. Dan emang cukup mahal sih sebenarnya sih, $20 gitu lah ya. Tapi ada yang gratis juga bisa kalian download untuk latihan. Dan ini paling ini salah satu yang gratis dan ya udah saya iseng aja coba kerjain ya. Oke, jadi kita mulai aja penjelasannya. Oke, jadi di setiap ronde itu pasti ada satu case study untuk dikerjakan oleh semua pesertanya, pemainnya ya. Dan kebetulan ini untuk case studies yang ini judulnya adalah If Online dan autornya pembuatnya adalah ini ya, Bapak Neil Sterfer. Jadi ini diselenggarakannya finalnya ini selama 7 Oktober sampai 9 Desember tahun lalu. Oke, jadi If Online ini itu mungkin kalau ada yang belum tahu, ini sebenarnya video game sih ya. Jadi mereka akan ngeset gitu satu tema untuk setiap case studies-nya. Jadi dari tema tersebut akan dikasih kasus soal pertanyaan sesuai dengan tema tersebut. Dan ya, jadi kita langsung aja. Ini ada penjelasannya ya. Jadi ada bagiannya, ada instructions. Jadi, oh ya sebelumnya mungkin saya perlu kasih tahu dulu, kalau kalian berniat ikut serta dalam kompetisi ini, nomor satu yang harus kalian kuasai adalah bahasa Inggris. Karena emang mereka cuma menyediakan soalnya dalam bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kalian harus jago bahasa Inggris. Karena emang ini bisa kalian lihat sendiri instructionnya panjang banget dan kalian harus ngerti Inggris agar bisa menjawab pertanyaannya dengan sempurna. Ya, jadi kalau kalian kesulitan dalam bahasa Inggris, jangan berharap mereka bakal menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena emang kan
sebagai bahasa internasional untuk seluruh dunia. Mereka nggak bisa pilih kasih gitu sih. Oke, jadi di sini bagian pertama ada instructions-nya ya. Jadi ini ada konteksnya, ini bagian pertama. If online, ini akan menjelaskan background-nya aja sih. Apakah ada data yang perlu kita pakai? Di bagian sini sih nggak ada sih sebenarnya. Ini cuma menjelaskan if online adalah sebuah video game, eksplorasi luar angkasa. Jadi kita akan mengurus ini ya, nanti ini bawahnya minerals and ships-nya. Pokoknya intinya konteksnya background-nya itu. Ini adalah permainan video game luar angkasa. Lalu yang kedua, ini ya, nanti saya jelaskan lagi. Ada table datanya yang dipakai sebagai data acuannya nanti buat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah. Dan ini ya, jadi untuk case studies yang kali ini, mereka punya 7 pertanyaan ditambah dengan 5 bonus questions-nya. Jadi setiap pertanyaan itu mereka akan ada beberapa ya pertanyaan lagi sih level ya bilangnya ya, level 1. Jadi ada 7 level tambah 5 bonus level. Jadi setiap level ada berapa nih? 20 pertanyaan. Jadi kalian harus menjawab sebanyak mungkin, ya semuanya sih kalau bisa ya. Dan setiap pertanyaan ini ada poinnya 5. Jadi kalau kalian bisa menjawab 20 ini dengan benar, jadi 20 kali 5, 100 poin. Kayak gitu sih. Dan ya ini di level kedua ada juga pertanyaannya beserta kotak jawabannya yang perlu kalian isi. Dan poinnya akan makin tinggi juga. Ini jadi 7. 7 dan masih 20 pertanyaan ya. 7 kali 20 berarti 140. Kayak gitu. Ini juga akan makin naik terus. Jadi sebisa mungkin kalian ini sih ngerjainnya bukan antara bisa sih. Sebenarnya harusnya sih idealnya mulai dari level 1, level 2, level 3. Karena emang satu sama lain itu berhubungan sih. Jadi nggak bisa kayak kalian langsung loncat ke level 5 atau 7. Kecuali bonus questionsnya. Bonus questionsnya ini pertanyaannya agak tricky sih ya. Tapi emang poinnya bisa dibilang cukup gede sih. Jadi misalkan ini cuma jawab satu aja udah dapat 50 poin. Sedangkan kalau ini kan ya jawab satu cuma 5 poin. Kalian harus jawab ya 10 untuk dapat enggak ya 50 ya 10 poin untuk dapat 50 poin. Jadi bonus questions ini kalian bisa targetin bonus questions dulu atau jawabin pertanyaan dari level 1 duluan. Ini tergantung strategi masing-masing pemain sih gitu sih. Kalau saya sih untuk kali ini kita kerjainnya dari level 1 aja ya. Karena buat kalian yang masih belum familiar masih asing sama konsep permainan e-sport Excel ini, kita mulai dari paling gampang aja. Jadi bisa dilihat ya, ini level 1 ada difficulty-nya, very easy. Jadi paling gampang dan paling cepat dikerjain. Oke, kita mulai aja ya. Jadi kita bahas dulu konteksnya. Yang pertama if online ini mah udah ya, ini kan cuma background-nya. Yang kedua ini minerals and ships. Jadi pemain if online ini bisa menambang dan membeli berbagai jenis minerals, kita bilangnya minerals, yang bisa dipakai untuk memproduksi pesawat luar angkasa. Dan di sini kasus ini kita ada 5 tipe pesawat luar angkasa dan 7 mineral. Ini adalah poin yang perlu kalian mengerti. Ya ambil take notes lah, ambil catatan. Dan setiap pembuatan satu pesawat luar angkasa, kita perlu berbagai jenis mineral yang akan ditunjukkan di tabel di bawah. Jadi ini cuma kayak konteks saja memberitahu kalian bagaimana membaca datanya. Ini ada yang keduanya, another important aspect adalah develop ekonominya. Jadi akan ada konsep ekonomi di dalamnya. Jadi apa yang dimaksud dengan ekonomi adalah ada harga dari mineral-mineral tersebut dan akhirnya nanti akan dipakai untuk menghitung harga dari pesawat luar angkasa tersebut. Dan juga harganya tersebut bisa fluctuate. Fluctuate itu berarti naik turun. Jadi kan sama kayak kasus situasi ekonomi lah, bisa naik bisa turun harganya. Dan ini akan
menjadi pertimbangan untuk dalam kalian bikin rumus nantinya. Jadi benar-benar kalau kalian perhatiin ini makin lama makin kompleks kalau makin baca ke bawah ya. Nah, ini yang ketiga nih, mining and asteroids. Ini cuma khusus untuk level 4 sampai 7 karena apa? Level 1 sampai 3 akan cuma perlu memakai dua table ini, dan level 4 sama 7 ini ada penjelasan tambahan yang bikin makin kompleks, makin rumit, dan ya pastinya bikin rumusnya makin ngejelimet gitu aja sih. Jadi sebenarnya ini ya, sebelum saya record video ini saya udah baca-baca juga apa soalnya dan coba ngerjain karena ya harus ini ya, bisa daripada apa mikir kelamaan buat nyari rumusnya terus recordnya entar keburu bosen. Jadi saya jelasin juga sepanjang saya ngerjain yang kali ini biar kalian bisa mengerti konsepnya seperti apa dan bagaimana pendekatan saya sih. Jadi iya, meskipun apa saya udah baca duluan tapi tetap aja ini metode yang saya pakai adalah metode saya sendiri. Jadi saya nggak ada reference ke orang lain yang ngerjain ini gitu aja sih. Oke, mungkin ini yang level 4 sampai 7-nya saya baca belakangan aja ya, karena pas sebelumnya saya record sendiri, ini sebenarnya saya makan waktunya udah lebih dari 1 jam. Karena iya itu ya, emang sangat rumit dan perlu ngetes juga dan ada beberapa data yang datanya nggak lengkap gitu aja sih. Tapi itu cuma karena apa ya, kayaknya datanya nggak disediakan dengan full gitu sih, nggak tahu sih ya. Tapi intinya sih masih bisa menjawab sebagian besar sih. Oke, oke. Ini bahkan ada advice-nya, solving through level one by one might be a good strategy. Jadi bener-bener kayak gradually learning game konsepnya. Jadi bener-bener kayak kalau belum ngerti, jadi dari level 1 itu bisa diajarin gitu konsepnya kurang lebih begini, begini dan seperti itu. Makin lama makin rumit, makin ditambah-tambahin rumusnya begitu ya. Oke, jadi mari kita lihat tabel data yang pertama. Kita ada 5 tipe pesawat luar angkasa, yaitu ini, Griffin, Thrasher, Saber, Drake, dan Megatron. Ini ada tipe-tipenya sendiri, dan di sebelah kanan ini adalah minerals required to produce. Jadi, cara bacanya adalah, misalkan kita ingin memproduksi satu pesawat Griffin, maka yang diperlukan adalah, minerals yang diperlukan adalah sebanyak ini, 24.000 tritanium, 4.500 pyrite, 1875 mexalon, dan 375 isogen, seperti itu. Jadi setiap pesawat ini adalah requirement, kebutuhan mineral yang dipakai untuk memproduksi pesawat tersebut, kayak gitu ya. Berikutnya, asteroid. Asteroid jadi berarti ya asteroid ya di luar angkasa. Jadi kita punya ada ini, 4 jenis asteroid. 4 jenis asteroid, Feldspar, Scordite, Omber, sama Kernite. Dan masing-masing asteroid ini, mereka memiliki kandungan mineral sebagai berikut. Jadi Feldspar, kandungan mineralnya adalah sebanyak 400 tritanium saja. Karena ini belakangnya kosong semua. Jadi dia cuma mengandung tritanium ini. Dan sedangkan kalau Scordite, dia mengandung tritanium 150, pyrite mengandung 90. Seperti itu ya. Dan kalau kalian perhatiin ini ada ore unit volume-nya. Jadi untuk satu asteroid itu bisa dalam kandungannya ada 0,1 meter kubik itu mengandung 400 tritanium. Jadi misalkan kita punya satu meter kubik untuk Feldspar ini, asteroid Feldspar-nya ini, berarti dia mengandung ini berarti sama dengan 1 dibagi ya pokoknya ini kali 10 lah ya, jadi 4.000. Ini ada penjelasan yang di bawah sini. Jadi kalau 1 meter kubik Feldspar-nya itu dia mengandung 4.000 unit tritanium, kayak gitu sih. Ini penting diketahui ya karena nanti bakal kita mengkonversi datanya, angkanya buat menjawab pertanyaan di bawah. Jadi kurang lebih gitu sih ya untuk table data awalnya.
Ini ada berapa menit? Oke, 15 menit. Oke, jadi kita langsung aja kerjain biar kita bisa jelas aja untuk, menjawabnya. Ini bonus questions kita skip dulu karena agak pusing, jadi kita mulainya benar-benar dari level 1 ya, yang paling gampang. Dan di sini ada current score-nya. Jadi kalau ini kalian bisa lihat ya rumusnya sum product. Jadi kalau kalian isi benar-benar taruh udah di sum di sini langsung kelihatan sih gede. Oke, yang pertama, the price of minerals can easily fluctuate up to 50%. Ini cuma konteks doang, berarti kita nggak terlalu pakai. Kenapa nggak dipakai? Karena ini harganya udah disediain di bawah sini. Ini yang akan ditanyakan sih. Jadi kita lanjutin dulu. Kayak gini ya. In each of the question below, you are provided with a different price of titanium. Jadi ya untuk setiap pesawatnya ini udah disediain harga khususnya. Jadi apa yang perlu kita cari di sini adalah berapa harga titanium yang diperlukan untuk membangun pesawat yang ditanya ini. Jadi kalau Treasure ini, kita lihat di atas tadi ya, kita cuma fokusnya di titanium aja. Nah, Treasure ini tadi, nah, Treasure butuhnya 80.000 titanium. Jadi kita, ini tulis manual dulu, 80.000 titanium. Nah, 80.000 ini, ya udah tinggal dikali dengan harganya, 4,58. Sorry, ini kok ini ya, sama dengan 80.000 dikali dengan 4,58. Dan kita akan dapat 366.400. Dan kalau kita baca lanjutannya, mereka ingin jawabannya dalam ribuan. Artinya adalah berarti ini dibagi 1000. Tinggal dibagi 1000. Nah, seperti itu, 366,4. Yang berikutnya, do not round your interim calculation. Interims itu artinya perhitungan di tengah-tengah ya. Jadi kalian harus ini pembulatannya itu di akhir perhitungannya. Jadi round your answer to the nearest integer. Berarti ya udah paling ini udah dihitung semua, tinggal ditambahin roundingnya aja. Rounding 0,0. Tutup kurung. Dan kita dapat 366. Dan sini adalah jawabannya 366. Jadi setiap level ini ada satu example jawabannya agar kita bisa mengerti mencari gitu kayak rumusnya bagaimana agar kita bisa dapat hasil seperti ini gitu ya. Nah, oke, berarti sekarang apa yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal cari ini quantity titanium yang diperlukan untuk memproduksi pesawat yang ditanya ini. Jadi gampang ya, tinggal VLOOKUP. Jadi kita sampingin ini ya. Namanya VLOOKUP. Berarti data acuannya adalah Treasure ini, titik koma. Table array-nya adalah atas ini ya. Mana sih ini ya, Treasure. Berarti ini kita select semuanya. Sebenarnya semua boleh atau sampai cuma titanium boleh. Tapi untuk kali ini sampai titanium aja nggak apa-apa sih. Jadi F4. Oke, dikunci biar nggak bergerak. Titik koma. Kolomnya, nah kalau mungkin sekilas ini kelihatan cuma kayak 1 shape, 2 bolong, 3 tipe, 4 bolong, 5. Mungkin kelihatannya 5, tapi sebenarnya bukan 5. Karena yang ini, yang kolom pertama, kolom shape-nya ini, kolom pesawatnya ini kan merge cells ya. Jadi kita harus hitung dari yang paling kiri, dari B. Berarti B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita perlu pakainya 8. Ini ya, 8 titik koma exact match false ya. Tutup kurung. Enter. 80.000 ya, sama kayak tadi ya, benar ya. Dan 80.000 ini berarti kuantitinya dan tinggal kita tambahin lagi aja dikali harganya, titaniumnya. Ini kan udah ada. Tinggal enter. Nah, ini kan udah dapat nih. Selanjutnya, tinggal dibagi dalam ribuannya ya, dibagi 1000. Dibagi 1000, nah udah dapat 323. Selanjutnya yang terakhir, stepnya berarti adalah
pembulatan, rounding. Mesti di akhir perhitungan, nggak boleh di tengah-tengah. Jadi titik koma 0. Karena kalau kalian pembulatannya di tengah-tengah, itu hasil akhirnya akan berbeda. Gitu aja sih. Dan enter. Dan kita dapat 323. Dan ini tinggal di copy aja ke bawah. Copy ke bawah. Udah dapat. Jadi dari hasil ini tinggal kita copy aja, Ctrl C. Kita ke kanan, ini kita paste as link aja. Jadi kalau misalkan nanti kita coba-coba ganti yang yang ada rumusnya ini langsung ke update aja gitu. Dan paste link. Nah, kalau kalian lihat ini udah dicentang. Berarti ini udah bener. Dan kita akan dapat full point ini. 5 kali 20, 100. Dan kalau kita scroll ke atas, udah dapat 100. Kayak gitu sih. Mudah kan? Yang pertama emang ya very easy karena cuma perlu VLOOKUP biasa aja. VLOOKUP sama rounding. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke level kedua. Ini masih easy. Nah, ini kalau kalian lihat mungkin kelihatan ya. Ini sebenarnya sama persis. Hanya sekarang mereka menambah seluruh mineralnya untuk dihitung juga. Tapi intinya tetap sama. Mereka ingin menghitung berapa sih nilai dari harga dari pembuatan pesawat luar angkasa ini berdasarkan dengan mineral yang mereka ini perlukan beserta dengan harganya. Oke. Jadi untuk ini kita sama ya harus mencari quantity dari mineral yang diperlukan untuk memproduksi satu pesawat luar angkasa ini. Jadi sama, tinggal kita nih copy aja deh, copy ke sini. Berarti pertama kita ini ya cari VLOOKUP Megatron, koma table array-nya berarti ini ya Megatron. Sorry. Nah ini berarti semuanya aja langsung ya, semuanya karena kita bakal perlu semua 7 mineralnya ini. Dikunci F4 titik koma kolom index number. Nah, kalau VLOOKUP biasa kan kita pakai kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak gitu kan ya. Kita bisa aja input manual kayak tadi 8. Tapi agak repot ya kalau misalkan kita copy ke kanan mesti kita ganti-ganti satu-satu 8, 9, 10, 11 kayak begitu. Di sini kita pakai rumus match. Jadi kita bisa langsung lihat headernya untuk disamakan. Jadi match. Nah, lookup value-nya kita ini pakainya tritanium ini yang di atas ya. Tritanium. Ini kita kunci F4 tapi kuncinya hanya barisnya saja. Yang $103 berarti yang Q-nya ini nggak dikunci. Karena ini nanti kan kita bakal copy rumusnya ke kanan ya. Jadi yang berubah ini cuma kolomnya aja. Jadi ke QRSTUVW untuk mencakup semua mineralnya ini. Tapi kalau misalkan kita copy ke bawah, dia akan stay di 103. Jadi nggak bakal berubah gitulah. Karena kita pengen data acuannya adalah yang headernya ini. Gitu ya. Titik koma. Lookup array-nya kita ambil yang di atas ini. Ini ya. Ya udah semuanya aja. Kalian bisa aja select cuma headernya aja ini dari tritanium ini. Tapi disarankan lebih enak sih select semua dari paling kiri ini. Jadi sesuaiin sama VLOOKUP-nya kalian pakai. Biar nanti lebih gampang sih gitu aja sih. Jadi ini ya, ini kan dari kiri ya. Jadi kita nggak usah tulis 8 atau apa lagi. Ini udah bisa lah pokoknya. Ini dikunci semua nggak apa-apa. Titik koma, exact match. Tutup kurung. Nah, jadi pokoknya rumus match yang ini dia akan mencarikan otomatis menghitung tritanium ini ada di posisi kolom ke-8 kan tadi ya. 8, 9, 10, 11 dan seterusnya begitu. Ini adalah teknik untuk
VLOOKUP dengan match gitu sih. Biar nggak usah nyari ngitung indeks kolom numbernya satu-satu. Titik koma, range lookup, false, exact match. Pasti ya, harus selalu exact match. Tutup kurung. Nah, kayak begini. Dan kita enter. Dan kita dapat ya, 8 juta. Bener kan ya? Sama kayak tadi sebelumnya. Bener kan ya? Iya, pokoknya ini adalah kita sudah dapat kuantitinya. Quantity. Jadi kalau misalkan ini saya copy ke samping. Ups, sebentar. Oh ya ininya lupa saya kunci. Jadi ini ya G105-nya kita nggak pengen bergeser, jadi yang kita kunci adalah G-nya. Jadi F4-nya. Dolar G 105. Enter. Jadi kita copy ke samping. Dapat. Mantap. Ini kita kasih koma aja biar enak dilihat ya. Oke. Berarti bener ya, kita cek dulu nih. Megatron 8 juta 4 juta 600 ribu. Megatron bener ya? 8 juta 4 juta 600 ribu dan sekian. Berarti udah bener kayak gini. Nah, setelah ini berarti kita perlu kalikan dengan ini harganya. Jadi tinggal dikali dengan ini. Dan ini ya nggak usah pakai dikunci apa-apa sih, karena kan bakal bisa di copy ke kanan dan bisa copy ke bawah. Di enter aja. Jadi sama, ini tinggal di copy aja ke kanan. Ini tinggal dilebarin, nah gitu ya. Oke, ini udah dapat harganya. Selanjutnya tinggal kita taruhnya di mana ya enaknya ya. Di sum aja, langsung di sampingnya mungkin ya. Di sum, select semua, alt sama dengan dapat sumnya 306,55. Nah, di sini agak beda ya 363 karena ini ada instruksi tambahan yang tadi nggak diungkit. Note that producers add 10% markup. Jadi di markup 10%. Jadi di sini kita perlu tambahin lagi hitungannya. Dikali 1,1. 1,1 sebenarnya ini ya. Kalau 100% kan 1, berarti sama harganya nggak berubah. Kalau ditambah 10% berarti 110%. Jadi kita bisa tulis 1,1 atau 110 juga bisa sih. Nggak masalah. Jadi kalau kita enter, dan kita dapat 363, 720, 500. Nah, setelah ini, kan perlu ya dihitung dalam ribuan. Berarti dibagi 1000. Dan kita dapat 363, 721. Mungkin ini sama, tapi ada satu hal lagi. Round your answers, pembulatannya. Harus di bagian akhir. Nggak boleh di tengah-tengah. Jadi round, titik koma, 0. Ini benar-benar harus dikasih roundnya ya, karena sebelumnya saya udah cobain, lupa kasih round itu, meskipun jawabannya betul, tapi karena nggak di pembulatan, itu sebenarnya belakangnya itu ada ekor-ekornya lagi, nah itu yang bikin jawabannya salah. Jadi mesti benar-benar harus di round, di pembulatan, harus benar-benar dibaca. Nah, udah kayak gini, ya udah tinggal di copy aja rumusnya ke bawah. Ini copy paste, dapat langsung semuanya kan. Dan ini jawabannya tinggal di Ctrl C, masukin, klik kanan, link, dan langsung dicentang hijau semua. Betul, saya sudah dapat 7 kali 20, 140 poin lagi. Jadi skor saya 240 kayak gitu. Oke, gimana? Ini masih yang easy loh. Tadi kita kerjain very easy, dan sekarang yang easy. Jadi makin lama bakal makin kompleks gitu ya. Ini nanti saya bakal kerjain mungkin sampai level 3 dulu, karena emang bakal panjang dan kayaknya
Kalau kepanjangan juga repot sih ya nanti editnya. Dan ya, oke. Kita mulai aja yang ketiga. Nah, ini medium nih. Ini agak tricky. Now it's time to form your fleet. Fleet itu jadi kayak apa bilangnya ya? Squad, tim grup gitulah. Jadi satu fleet itu mereka akan ada beberapa pesawat dalam satu fleet itu, satu squad gitulah kita bilangnya ya. Jadi di contoh ini dia ada ada 5 fleet alpha, beta, gamma, delta, epsilon. Ini ada yang kosong-kosong sih, tapi intinya ini kayak formasi posisinya begitulah. Jadi di yang example ini ada 5 fleet dan masing-masing fleet ini ada tipe pesawatnya sendiri dan ada jumlah pesawatnya. Jadi ini ada kuning berjumlah 10 pesawat. Kalau kita scroll ke atas, yang kuning ini adalah Drake ya. Jadi ada 10 Drake battle cruiser ini. Yang ini nanti bakal kita hitung. Kita scroll ke bawah lagi. Jadi kalau kita totalin ini satu semuanya, berarti yang Drake itu ada 10, 10, 12, 32 pesawat Drake. Dan yang 11 ini kalau nggak salah Stabber ya. Stabber ya. Stabber ada 22 kayak gitu. Dan setelah ini jadi kita harus breakdown ini mineral yang diperlukan untuk satu fleet kelima fleet ini yang berisikan dengan 5 tipe pesawat dengan jumlah pesawatnya ini kita harus cari jumlah mineral yang diperlukan untuk itu dan beserta harganya. Masih belum selesai. Harganya itu ada fluktuasinya, naik turunnya. Jadi di sini kalau kalian lihat ada tanggalnya. Ini ada di sheet berikutnya. Ini ada data tanggal per hari untuk untuk tiap mineralnya. Jadi tritanium di tanggal 27 November sekian harganya, ferrit sekian harganya, seperti itu. Dan kita harus mencari harga dari satu fleet ini pada tanggal 3 Juli 2023. Kayak gitu sih. Gimana? Cukup rumit gak? Tapi nggak masalah, nggak masalah. Yang ini bisa dikerjain kok. Jadi oke. Pertama, kita langsung kerjain dulu aja ya. Jadi step pertama kita harus breakdown dulu struktur pesawatnya, komposisinya. Ada pesawat apa aja, tipenya apa aja, dan dari masing-masing tipe tersebut kita harus cari tahu berapa mineralnya, dari jumlah mineral yang diperlukan dari ketujuh mineral itu, baru kita kalikan dengan harga historikalnya ini per tanggal 3 Juli 2023. Kayak gitu. Oke, ini pertama-tama kita balik dulu ke add in output. Ini sebenarnya tabelnya udah sedikit saya modifikasi karena pas terima itu datanya ada yang tidak lengkap. Jadi saya nggak perlu jelasin terlalu panjang lah ya, karena bakal lama. Jadi intinya dia ada ini ya, tanggalnya itu sebenarnya ada simbolnya di depannya. Jadi dari per tanggal ada harganya gini. Untuk step pertama yang ini, kita bisa aja bersihin tanggalnya ini, yang sebenarnya harus dilakukan sih. Karena nanti saya jelasin ada permasalahan dengan datanya. Tapi untuk cara ini saya pengen ngerjainnya secara manual karena menurut saya bakal jadi lebih cepat. Apa yang saya maksud dengan manual adalah saya akan bikin sheet baru. Sheet baru yang akan meringkas, mensummary apa yang ada di sini. Jadi saya nggak perlu pisahin datanya, dibersihin lagi simbol beserta tanggalnya. Jadi saya bisa langsung gini aja sih. Kita kan pertama ini ya, bagi per ini dulu mineralnya. Saya copy aja dulu deh. Ini tinggal saya copy aja biar nggak usah di tengah-tengah lah. Di lebar ini, oke.
Oke, ini nama mineralsnya, terus saya perlu ada tanggalnya, date-nya, dia ada 27, 26, jadi dia bakal turun terus sih tanggalnya ya. Jadi, 27, 11, 20, 23, 26, 11, 2023, 25, 11, 2023. Jadi menurun ya. Dan ini tinggal di copy aja ke bawah. Dia akan otomatis bikin ini ya, tanggalnya terus turun. Tapi yang perlu kita isi adalah ininya sih. Apa data ininya. Dan oke. Sebenarnya sih gampangnya sih ini ya, ini saya delete aja semuanya tapi gini aja lah. Oke. Oke. Control ini, oke. Jadi apa, satu-satu sih ya. Ini sebenarnya step ini agak lama sih ya. Harusnya lebih cepat lagi sih. Tapi ya, tadi saya udah bilang belum. Jadi ini sebenarnya agak nggak masuk akal untuk dikerjakan dalam 30 menit sih sebenarnya sih. Kecuali orangnya bener-bener udah jenius banget sih. Kalau saya sendiri sih nggak bisa sih dalam 30 menit ngerjain. Ini aja udah berapa lama? 30 tadi kan sama penjelasan. Iya, 30 menit saya baru nyampe ke pertanyaan ketiga ini. Jadi agak ini ya, tricky sih. Ini dimasukin aja. Zidrin. Yes, tinggal satu lagi. Ini dimasukin aja. C, Ctrl V. Nah, kayak gitu. Ini sisanya tinggal kita lengkapi aja. 4, 3, 2, 1. Ya, ini berarti sampai bawah sini. Oke. Oke, kita dapat table bersihnya untuk harga historical, kayak gitu ya. Ini enaknya gini, biar iya, sama ya. Oke, mana tadi? Ini ya. Kita udah dapat itu, ini answer-nya digeser aja biar nggak mengganggu. Yang ini juga geser, nggak kepake. Jadi kita case output nih yang udah bersih. Jadi untuk menjawab yang pertanyaan yang ini, saya akan bikin sheet baru. Nah, sheet barunya ini saya akan ambil ini composition-nya dan saya akan ini ya, klik kanan transpose. Nah, nanti akan saya isi dengan ini data per ya data fleet-nya sih. Jadi ini transpose juga. Jadi transpose buat di apa geser dimiringin ya dari horizontal ke vertikal atau sebaliknya bisa juga. Nah, yang berikutnya karena ini dia pakai color coding ya, jadi warna kodenya. Sayangnya Excel nggak bisa membaca apa VLOOKUP dengan warna. Jadi mau nggak mau ini kita harus manual. Jadi kita ke scroll ke atas ya warnanya mana ya tadi? Ini kan ya? Pesawat ya? Iya benar. Pesawatnya ini. Daripada kita bolak-balik nih, saya copy aja. Saya masukin di sini biar jelas. Ya, 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 paste aja langsung. Biar ada kelihatan warnanya. Ini jangan di merge dah. Ini dihapus aja biar enak dilihat. Shift cells left. Oke, karena masih kosong masih aman. Nah, jadi di sini kita akan ini ya, masukin ininya secara manual. Jadi ini kalau kuning drag, kalau merah stabber. Kayak gitu sih. Tapi karena ini nanti bakal saya pakai untuk menjawab pertanyaan yang lain, jadi apa yang saya lakukan di sini adalah, bentar, ini saya ini dulu deh, level 3 biar jelas ya. Jadi sini saya pakai data validation aja, lebih gampang biar nggak usah ketik-ketik ulang. Data validation, jadi release source-nya adalah ini. Oke. Jadi kuning drag ya tinggal diklik aja, biar nggak usah klik apa ngetik kebanyakan. Stabber dan 10 tadi apa drag ya, kuning drag kayak gitu.
Ini mau nggak mau harus manual sih ya, karena kita nggak bisa VLOOKUP warna. Oke, berarti kita itu step berapa, pokoknya step berikutnya lah. Selanjutnya, kita perlu cari mineralnya, dan mineralsnya berarti ini ya, kita copy aja. Ini ya sama sih, apa, metodenya yang dipakai sama kayak yang di level 2 ini. Jadi ini, paste ini kenapa begini sih? Tuh, oke, ini dipanjangin. Ya, berarti sama ya. Kita copy gak ya? Repot, males. Apa? Sebentar, ini bisa di copy gak ya? Di lookup Megatron. Oke. Karena repot kalau mesti diketik satu-satu. Oke, VLOOKUP. Kita carinya adalah di D ini. Delete D ini, dan kita cuma kunci kolom D-nya aja. Kolom D, kolom 4. Terus ininya, oh ya, ininya berarti ini ya, table array-nya, VLOOKUP-nya sama, berarti di atas. Yang kita perlu ganti adalah match-nya ini. Tunggu, sorry. Ini perlu kita ini. Mau nggak mau mesti ganti juga sih, ya udahlah ya. Karena ini ya, ada reference-nya. Ini, B dikunci. Oke. Nah, match-nya ini kita oke. Pertama, data acuannya adalah atasnya ini. Dan ini karena kita kan cuma geser kiri kanan, berarti kita kuncinya yang baris aja. Jadi $3. Dan atasnya ini sebentar. Benar. Iya. B31 ini berarti nyampenya ke yang atasnya lagi tadi, ke case sini. Ini kita gitu ya. B31 ya. Dan ini kita kunci kayak gitu. Udah, kurang lebih gitu, dan kita coba enter, dapat. Drag, ini kita kasih desimal 2,8, sebentar ya. Kita lengkapi dulu, baru kita cek. Drag 2,8, 1, 180. Drag 2,8, 1, 180. Benar ya angkanya, berarti rumusnya jalan kayak gitu. Oke, kalau rumusnya udah jalan, selanjutnya ini kan kita udah dapat kuantitinya untuk satu pesawat, dan kita pengen dikali dengan ini jumlah kuantiti pesawatnya. Jadi tinggal dikali ini ya, berarti ini kita kuncinya cuma yang kolom C-nya, karena kan kita copy ke samping, jadi kita kunci C-nya biar nggak bergerak. Enter, 28 juta. Ini berarti semua kali 10, benar ya? Oke, selanjutnya tinggal di copy aja ke bawah. Oke, jadi udah dapet quantity ketujuh mineralnya ini. Berikutnya adalah kita ini di sum dulu aja sih. Alt sama dengan sum, berarti ini adalah total mineral untuk setiap ini ya, apa bilangnya, fleet-nya. Untuk satu pertanyaan. Oke, ini ke bawah lagi, pertanyaan ketiga. Yang berikutnya, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu cari harganya per tanggal ini, 3 Juli 2023. Nah, ini enak gimana ya? Bentar. Oke. Jadi saya geser, saya copy ke kanan.
Ini nanti saya tunjukin kenapa, alasannya. Saya copy dulu ke sini. Nah, ini nggak apa-apa di sini aja. Jadi yang di sini, ini saya ganti dulu deh. Ini bakal saya ganti, sebentar, ini kan oh ya. Nah, ini kan berarti nanti masuk jadi tanggalnya. Jadi date-nya adalah ini. Jadi kalau misalkan tadi saya copy dan saya transpose, berarti ini masuknya ke sini. Lah, jadi begini. Ini ya, shortcut. Tanggal 3 ya, benar ya. Nah, dari tanggal 3-nya ini, baru saya cari harganya. Jadi, apa yang saya lakukan adalah sama dengan VLOOKUP. Tanggal 3, ini saya kunci kolomnya ya, C-nya ya. Bener kan ya C-nya? VLOOKUP. Sebenarnya nggak usah sih. Kunci semuanya sebenarnya. Kunci semua. Titik koma. Table array-nya berarti ini ya, yang di output ini tanggalnya semuanya dikunci juga F4 titik koma. Kolom index number-nya kita pakai ini ya, match. Aduh, ini kok ada ininya. Match. Biar nggak usah pusingin ininya. Tritanium. Ini kita kunci barisnya aja. Sebenarnya nggak usah dikunci sih. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Barisnya aja, titik koma. Lookup array-nya adalah ini ya, atasnya ini. Langsung semuanya. Dari yang paling kiri ya. Samain sama yang table array buat VLOOKUP yang di bawah ini. Ini kita kunci, F4, titik koma, exact match. Ini tutup kurung untuk match-nya. Titik koma, range lookup-nya adalah sama exact match lagi. Tutup kurung. Dan enter. Oke, jadi 433 ya. Kita cek ya, tanggal 3. Tunggu, ini kita copy dulu. Copy biar oke. Ini adalah harganya. 433 1151. Kita cek ya, tanggal 3 bulan 7. 3 bulan 7. 433 1151 69. 433 1151 69. Benar ya angkanya? Nah, berikutnya yang kita lakukan, kita ini tadi sumnya ini ya. Sumnya ini kita cuma ininya doang. Oke. Jadi kita tambahin semuanya. Nah, kita udah dapat total total quantity per mineralnya. Baru dari sini kita kalikan dengan harganya. Jadi sama dengan ini dikali harganya. Oke, tinggal dilengkapi, kasih desimal. Nah, yaudah berarti ini adalah total harganya, tinggal kita sum. Sama aja sih. Sum, tutup. Gila. Oke. 2109. Nah, kalau kalian perhatiin, beda ya, 2306. Kenapa? Karena ini masih menyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Dan kalau kalian ingat, pertanyaan sebelumnya ada 10% markup. Jadi perlu kita tambahin di sini. Dikali 110%. 23, 20. Nah, di sini adalah ini ya, masalah data yang tidak lengkapnya. Jadi sebenarnya yang terjadi di sini adalah di tanggal 3 bulan 7 ini sebenarnya kalau data aslinya itu harusnya adalah per tanggal 5. Bukannya aslinya sih. Jadi sebenarnya tanggal 3 untuk tanggal 3 bulan 7 ini sebenarnya data yang sebenarnya adalah yang di atas ini. Tanggal 5 ini. Nah, ini tapi jadi kayak ada data bolong-bolongnya gitu sih. Dan karena ini kan saya masukinnya manual. Jadi mau nggak mau ada yang error.
Jadi untuk kali ini saya kerjainnya manual aja, jadi ditambah 2 untuk bikin sebentar. Oh iya, ini kan tanggal. Oh ya. Gini, ini berarti dijadiin ya udahlah manual aja tanggal 5. Nah, 23.05.675. Udah mendekati kan? Dan ini mereka perlu menjawab dalam millions atau juta. Jadi perlu dibagi dengan 1 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2306. Dan yang terakhir, jangan lupa dibulatkan. Round your answer to the nearest integer. Berarti harus di rounding. Ini saya bikin kayak di sel terpisah-pisah biar kelihatan jelas ya apa step-stepnya. Sebenarnya kalau mau dibikin dalam satu sel aja bisa sih, kayak gitu aja. Tapi di sini biar jelas aja sih jawabannya seperti itu. Nah, oke. Jadi 2306 sama ya, berarti kita udah dapat. Oke, berarti sekarang kita bisa mengisi pertanyaan berikutnya. Tapi sebelum itu ini bakal saya copy dulu, Ctrl C, Ctrl ya inilah tanggalnya kok jadi begitu. Shortcut. Nah, jadi ini akan saya begini. Saya copy satu baris ini, Ctrl C, level 3. Di sini saya akan transpose. Ini kok jadi begitu. Ini kok jadi ini keikut ke copy ya. Ya udahlah ya. Roboto fontnya jadi gede nggak masalah lah. Yang penting nih. Nah, jadi 1 kita kan tahu ini 1 berarti kita tinggal ikutin aja warnanya Griffin. Kita ganti Griffin. Untuk bagian yang lain ini nggak usah dipikirin karena kan ini mereka berdasarkan ada dikalinya ini angkanya. Jadi kalau misalkan kosong ya udah berarti nggak ada harga apa-apa. Berarti cuma diambil ya ini 24 ininya aja. Jadi karena ini modalnya saya udah bikin dengan jelas, jadi perhitungannya udah beres. Jadi ya udah ini sebenarnya hasil akhirnya 527. Tapi karena pengen dilihatnya itu sebagai dalam satuan juta dan ini udah dibulatkan ke angka paling dekatnya. Jadi jawabannya adalah 1. Jadi tinggal di copy dan paste ke sini sebagai 1 dan jawabannya betul. Nah, disinilah ini bakal makan waktu karena harus saya copy paste satu-satu ke ininya, Ctrl C, ini ke transpose kayak gitu dan ini saya perlu ganti sesuai dengan tipe pesawatnya, ungu, tracer, abu-abu, Griffin. Kayak gitu. Tapi tetap aja tinggal kita copy paste aja. 7, Ctrl C, paste as value, udah betul. Jadi ya udah, ini udah gampang sih gitu aja sih. Sebenarnya mungkin bisa sih saya bikin jadi satu table tapi kepanjangan. Gimana ya? Iya sih bisa sih, tapi bakal jadi repot sih kalau misalkan saya bikin lagi. Jadi ya udah sih, intinya sih copy paste satu-satu aja kalau udah kayak gini sih. Tapi ini makan waktu sih sebenarnya kalau misalkan saya benar-benar ini lagi ngerjain di kompetisinya sih. Jadi 1 ini Griffin, ini Tracer, Abu Stabber, ini Tracer, ini Griffin 137, Ctrl C, paste. Sebentar. Nah, ini kemungkinan tanggalnya ada yang tidak sesuai. Sebentar. Benar nggak sih? Griffin, Tracer, Stabber, Tracer, Griffin. Betul kan? Ini berarti kalau misalkan saya tambahin angkanya. Tanggalnya? 21. 136 ya. Kita coba 136. Betul. Berarti emang ini kesalahan tanggal ya. Jadi kurang lebih gitu sih ya.
Jadi ya udah ini tinggal dilengkapi aja sih, transpose, Griffin, ini kuning Drake, merah Stabber, Drake, bisa gak sih Stabber? Oh bisa deh, kayak gini aja ya. Nah, enak ya begitu ya? Oke oke. Ini berarti lebih cepat jadinya. 2501 face as value, betul? Oke. Nah, ini saya coba kerjakan secepatnya ya. Karena ya ini ya, mega kok nggak bisa? Me me eh, kenapa nggak bisa? Megatron, loh, kadang bisa, kadang nggak bisa gimana sih? Hmm? Lah, ya udahlah nasib. Klik satuan lagi Stabber. Oke, 11773. Masukin. Betul. Iya. Jadi intinya gitu ya. Kadang apa nyari bikin modelnya itu yang bakal sulit sih. Kita harus bersihin datanya dulu, sediain template modelnya. Kita emang cuma biasa bilangnya sih cuma data model aja sih. Intinya sih kayak template gitu. Jadi kalau kita masukin datanya, ya udah dia bakal menghasilkan output yang kita inginkan, yaitu adalah ya ini hasil dari harganya semuanya. Jadi ini kita masukin aja Griffin, abu Griffin, kuning Drake. Dan kita ambil nilainya. Betul. Ini lagi sama seperti itu. Abu Griffin, 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 merah Stabber. Dapat 90. Oke, loh salah. Oke, ini berarti kita coba tambahin tanggalnya jadi 10. 89. Benar kan ya? 89. Eh, betul. Kayak gitu ya. Jadi ini kita coba kerjakan secepatnya ya. Terus 5 Saber Megatron dapat 5498. Betul. Oke. Eh, Sebenarnya saya juga belum nonton sih apa yang aslinya mereka pertarungannya kompetisinya seperti apa. Jadi mereka berapa lama ngerjainnya. Tapi yang pasti kalau saya ngerjain sih nggak bakal secepat ini sih. Pasti lama sih. Dan ini emang udah 1 jam kan ya saya ngerjain sendiri cuma sampai soal ketiga. Jadi ya bener-bener lah ini agak challenging banget sih. Ini kuning hijau semua. Oke, Megatron ya udahlah ini copy paste saja. Nggak masalah kan? Oke. 16777. Betul. Ctrl C, Ctrl transpose. Abu Griffin merah Stabber dapat 106. Sebenarnya ini ya cukup cepet juga kalau saya kerjain begini, tapi sebenarnya nggak tahu sih cara lebih efisiennya gimana. Tracer, hijau Megatron, ini Stabber. Oke, dapat 1973. Oke, salah. Berarti kita tambahin tanggalnya jadi tambah 2, 20, 1975, 1975, betul. Yes. Jadi ditambahin, kerjain aja kita express ya. Megatron, abunya Griffin 4761. Kalau ada yang komentatorin kerjaan gue nggak tahu juga sih mereka apakah bakal ada kayak ide untuk kerjain yang lebih efisien. Mungkin ada, pasti ada sih, tapi kadang kalau misalkan kalian dikejar-kejar waktu gitu sih ya, pasti ya udah sih yang adanya aja gimana dikerjain aja sih kayak gitu sih. Tambah 13 211. Kadang gitu sih.
pas saya kemarin casting aja juga itu udah kadang, apa ya, udah panik-panik aja kalau udah waktunya udah mau habis gitu sih. Mau nggak mau mesti, oke ini udah benar, 7721 masukin, value, oke salah, kita coba tambahin tanggalnya 20, 7720, betul, yes, express. Oke, ini tambah segitu, hijaunya Megatron, ininya jadi Griffin 5803. Betul, oke, good, good. Masih ada 4 lagi, let's go. Merah itu Stabber, hijau itu Megatron, Megatron itu Tesla 11711. Salah juga, kita tambahin jadi 6, 11630. Betul. Oke, dikit lagi, dikit lagi. 2 merah itu Stabber, 17 itu Tracer, 8 itu Megatron, 3174. Salah lagi, ini kayaknya tanggalnya ya. Tapi juga sih. Ya mau gimana ya, dapat datanya nggak lengkap, tapi intinya sih ya cari tahu aja sih, 32 betul. Ini lalu ini transpose 13 ini Tracer, 4 ini Megatron, 1678. Oke, salah, tinggal ditambahin lagi 46, 1686. Paste, betul. Dan yang terakhir adalah ini. Transpose Griffin, 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 merah itu Stabber, kuning itu Drake. 860. Paste, betul. Oke, level 3 selesai dan kita memakan waktu hampir 1 jam ya. Tadi kan sama penjelasan juga berarti kurang dari 1 jam. Tapi tetap aja sih ya, bikin modelnya ini sama ditambah datanya nggak lengkap dan ya perlu ngetes juga. Jadi kurang lebih gitu sih. Jadi kita udah dapat 9 kali 20, 180. Udah berapa tuh? 420. Iya. 3 pertanyaan 1 jam. Berikutnya level 4. Nah, ini agak tricky juga sih. Jadi ini kita akan mengacu ke asteroid field map-nya ini di sheet berikutnya ini. Dan ya, meskipun ini easy, tapi bersihin datanya ini agak tricky sih. Dan mungkin saya lanjutin aja ke part 2 ya videonya, karena ini udah 1 jam. Karena juga ini level 4, kita kan kalau balik ke atas ya, ini ada instruksi tambahan dan ini perlu kita ungkit sih, jadi perlu kita baca. Jadi ini bagusnya mungkin saya apa, cover di part 2-nya aja. Karena ini juga 1 jam udah cukup menguras otak juga sih. Ini saya ngerjain juga, ya lumayan sih nguras otak sih. Jadi mungkin kalau kalian yang menonton masih belum paham, ya mungkin juga ini lebih lebih pusing buat kalian sih. Jadi untuk ini kita, istirahat dulu ya, dan kita akan lanjut ke video berikutnya di part 2. Jadi kemungkinan part 2 kita akan lanjut ngerjain level 4, 5, mungkin 5, 6, 7. Nah, ini udah lebih rumit sih ini sih bilangnya ya. Jadi ya, saya nggak tahu mungkin bakal bikin 3 part atau 4 part sama yang bonus question sih. Tapi intinya sih saya pengen coba selesain semuanya sih. Sebagai buat kalian juga patokan cara ngerjainnya sih. Tapi emang ini sebenarnya kan bilangnya ya, cara kalian solving problem itu pasti ada banyak metode sendiri-sendiri dan ini adalah metode saya sendiri sih. Kemungkinan kalau kalian nonton yang championnya yang ngerjain ini pasti caranya beda lagi juga sih kayak gitu sih. Dan ya kayak gitu sih. Dan ya satu hal juga ini kan saya pakai bukan Windows-nya, Microsoft Office-nya 2019, ini udah ketinggalan zaman. Jadi saya nggak bisa pakai XLOOKUP gitu. Dan ya beberapa
rumus-rumus yang sangat berguna sih kalau dipakai untuk, solve problem ini sih. Jadi intinya saya benar-benar kayak, ya caveman sih ya, orang purba, pakai rumus-rumus jadul untuk, nyelesain, untuk nge-solve problem ini sih. Dan ya emang seperti kalian lihat, ini possible sih untuk dengan pakai versi Excel yang lama. Jadi nggak perlu pakai XLOOKUP juga sih. Oke, mungkin itu aja, nanti kita akan lanjut ke part 2. Oke, I'll see you in the next video. Bye-bye.